Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar di mana saja berada yang semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat kumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati Bapak Haji Eru sebagai Ketua Umum MTA 56 dan Bang Surya Al-Bantani Sekum MTA 56. Juga ada orang tua kita dari Cirebon, Bapak Haji Yahya, alhamdulillah bisa hadir. Juga ada Ibu Haja Makbula, ada Bang Jamaluddin, terus lagi ada Bang Haji Alwi dan banyak lagi yang lain. Juga ada Bang Haji Zainal, Bapak Haji Mat Angin, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita kumpul, mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang membaca tolong dibaca surah Wan-Nazi'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan keras. Wan nasyiqati nashqa. Demi malaikat yang mencabut ruh perlahan-lahan. Wasabihati sabha. Demi malaikat yang turun dengan cepat. As-sabihati sabqa. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Wal mudabbirati amra. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah. Pada menggoncangkan goncangan atau tiupan pertama. Tatba'uhar radifah. Mengikutinya yang mengiringi tiupan kedua. Qulubu yawma idzin wajifah. Setiap hati pada hari itu sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tertunduk. Yaquluna a'inna lamarduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami benar-benar akan dikembalikan dalam keadaan semua atau dikubur? Aiza kunna idzaman nakhirah. Apakah apabila kami menjadi tulang belakang yang hancur? Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata, itu jika demikian pengembalian yang merugikan. Fa innama yazratu wahidah. Maka sungguh hanyalah dia teriakan atau tiupan sekali. Fa idza bisahirah.
maka tiba-tiba mereka hidup kembali. Terima kasih Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Wan-Nazi'at. Surah Wan-Nazi'at yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa. Makkiyatun, turun di Mekah. Sitta wa arba'una ayatan, ada 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Wan-nazi'at, demi malaikat yang mencabut nyawa, gharqa, secara keras. Tafsirannya, al-malaikati tanzi'u arwahal kuffar naz'an bisiddatin. Demi malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang kafir, naz'an bisiddatin, mencabutnya dengan keras. Jadi karena tidak diberikan rahmat terlebih dahulu oleh Allah, maka ketika mereka akan mati, itu nyawanya dicabut secara paksa, bahkan dengan keras. Di dalam Kitabur Ruh dijelaskan, saat rohnya dicabut, itu lebih sakit daripada hewan dikuliti hidup-hidup. Lebih sakit daripada 1000 kali dipedang saat rohnya keluar. Ruh buat orang-orang yang kafir, rohnya akan dicabut melalui pundaknya dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut ruh secara perlahan-lahan. Nashta, perlahan-lahan. Al-malaikati tansutu arwahal mu'minina, demi malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang beriman secara mudah. Aitu salliha biribkin, artinya dicabutnya dengan lemah lembut. Jadi beda kalimatnya kalau buat orang kafir wan-nazi'at, buat orang yang takwa Allah adalah wan-nasyitah. Sebelum rohnya dicabut secara perlahan-lahan, ya, jadi sebelum rohnya dicabut secara perlahan-lahan, Allah kirim sesosok tubuh malaikat yang menghibur dia, yang akan meninggal dihibur. Kenapa dihibur? Karena dia orang yang takwa Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan di ayat lain, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, tekun ibadahnya, segala kemaksiatan ditinggalkannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Turunlah malaikat dengan izin Allah untuk menghibur dia. Dengan kata-kata alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Karena Allah sebentar lagi akan memberikan rahmat kepadamu. Padahal dia lagi sedang sakaratul maut. Jangan takut menghadapi kematian. Seluruh amal ibadahmu sudah diterima. Seluruh kesalahanmu sudah dihapuskan oleh Allah. Senyumlah dia. Jangan khawatir, nikmat kubur sedang menunggumu. Jangan khawatir, apa yang kau tinggal nanti pasti akan ada yang menggantikannya, ada yang mengurusnya. Setelah dia senyumnya luar biasa, baru datang malaikat maut. Cuma diimplang saja itu wajahnya
dengan kata-kata ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ridwanillahi wa afwihi. Dengan kata-kata itu keluarlah itu ruh dari bagian mulut yang paling atas dengan tidak begitu keras merasakan sakit karena sudah diberikan rahmat oleh Allah. Tidak begitu keras merasakan sakit karena sudah diberi rahmat oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu ruhnya diserahkan kepada malaikat-malaikat rahmat yang mengiringi malaikat maut, maka diaraklah ruhnya itu sampai langit yang ketujuh. Maka jasadnya membujur, kewajiban kaum muslimin memandikan, mengkapankan, menyolatkan dan menguburnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dijelaskan innal mayyita la ya'rifu man yazuruhu. Sesungguhnya orang yang baru saja meninggal itu dia mengenal orang yang datang salawat kepadanya. Wa ya'rifu man yusollihi wa ya'rifu man yagsiluhu, dan dia kenal siapa yang memandikan dia. Wa ya'rifu man yakpinuhu, juga dia kenal siapa yang mengkapankan dia. Wa ya'rifu man yudlihi ila qabrihi, juga dia kenal siapa yang mengusung dia sampai masuk kubur. Diazanin dan dikomatin, dia kenal. Setelah itu dikuburlah. Setelah dikubur akan ada kebangkitan kubur. Dibangkitkan. Datang kedua malaikat untuk menanyakan kepadanya. Dalam hadis Nabi dijelaskan, innal mayyita la ya'rifu man innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya manusia ketika diletakkan di kuburnya, fatawalla anhu ashabuhu, maka dia berpaling. Jadi berpaling itu sahabat-sahabatnya yang ngubur dia pulang semua. Jadi dua-duanya itu pulang, keluarganya, hartanya biar sedikit pulang tuh. Kemudian wayab kawahidun, yang nggak pulang satu adalah amal ibadahnya. Setelah itu atahu malakani, datang kedua malaikat payuk idani bangunin. Dibangunin dah tuh. Begitu dia bangun, dia melihat kedua makhluk pakaiannya rapi, padahal kedua malaikat itu. Karena yang meninggalnya orang yang takwa Allah, jadi malaikat kelihatannya pakaiannya rapih benar. Sehingga malaikat keduanya membangunkan. Setelah dibangunkan dia bangun, dia lihat dan ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul yakni Muhammad. Pertanyaannya dari hadis Nabi. Apa yang kau ketahui tentang seorang laki-laki yang namanya Muhammad? Yang jawab bukannya mulut dia. Kemudian Allah ciptakan sesosok tubuh wanita yang sangat cantik jelita karena yang meninggal orang laki. Padahal itu amal ibadahnya, wanita yang sangat cantik jelita. Allah ciptakan cakepnya luar biasa sehingga wanita itu mengatakan ana amalu kasolihu fid dunya. Saya ini amal baikmu di dunia. Dia yang ngejawab. Annahu Abdullah wa Rasuluh. Jawabannya cuma semacam itu. Annahu Abdullah wa Rasuluh. Bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Langsung malaikat mengatakan, unzur ila mak'adika. Lihat tempatmu. Binar di neraka.
Walakin qad abdalakallahu bika maq'adan fil jannah, tapi Allah sudah ganti tempatmu bukan di neraka, tempatmu di surga. Fayarohuma jami'a, dilihat kedua-duanya. Malaikat mengatakan bersyukur kau di dunia termasuk ahli ibadah, orang yang takwa Allah. Kalau memang kamu bukan orang yang takwa Allah, kamu pasti akan ke sana tempat kamu. Dikasih gambaran umum oleh malaikat. Setelah itu apa kata malaikat? Nam kana umil urus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bayub sahulahu qabruhu sab'ina zira'an, maka kuburnya disulap oleh Allah menjadi 70 depak. Wa yumla'u khadiran ila yaumi yub'asun, ditaburkan dengan berbagai macam kehijauan sampai hari kiamat. Itu namanya nikmat kubur. Mudah-mudahan kita semua nanti ketika kita meninggal dunia, kita semua akan dijamin oleh Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin, Allahumma amin. Ya, baik. Yang selanjutnya, wasabihati sabha, demi malaikat yang turun secara cepat, al malaikati tasbahu minas samai bi amrihi ta'ala aitan zilu. Artinya demi malaikat yang turun dari langit dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Turunnya dengan cepat, membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasabiqati sabqa, maka malaikat yang turun dari langit dengan cepat, al malaikati, demi malaikat tasbiku bi arwahil mu'minina ilal jannah, yaitu yang cepat membawa ruh-ruh orang yang beriman ke surga. Ruh-ruh orang yang beriman dibawa ke surga secara cepat oleh malaikat. Menurut riwayat dalam hadis Nabi, ruh-ruh orang yang beriman itu dibawa ke surganya Allah. Di sana ada seekor burung besar, burung yang hijau. Itu disimpannya di situ di perut burung yang besar. Ya, dia terbang ke sono ke sini, burung tersebut di dalam surganya Allah. Itu menurut riwayat dalam hadis Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fal mudabbirati amro, dan yang mengatur urusan. Al malaikati tudabbirud dunya, demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Aitan zilu bitadbirihi, artinya turun dengan mengaturnya. Dengan izin Allah, malaikat diperintahkan untuk mengatur urusan dunia. Apa saja urusan dunia itu? Sangat banyak sekali yang berkaitan dengan dunia diatur itu dengan izin Allah melalui malaikat tersebut. Wa jawabu hadhil aqsami mahzufun, dan jawab ini qasam dibuang. Yang dibuang itu ailatub asunna ya kuffarum Makkah. Artinya kau akan dibangkitkan wahai orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka orang kafir Mekah dan orang musyrik Arab tidak percaya itu. Setelah mati, kata mereka ya sudahlah, mati tidak akan hidup lagi. Itu mereka tidak percaya sama sekali. Dan nanti yang namanya akhirat itu tidak ada, kata mereka. Jadi yang namanya perjalanan manusia menurut paham mereka setelah mati selesai. Tidak ada pertanggungan jawab, itu menurut mereka. Nah, oleh karena itu Allah bersumpah karena mereka tidak percaya. Allah bersumpah demi ini, demi ini, demi ini. Baru Allah ucapkan tujuannya itu. Kamu nanti akan dibangkitkan wahai orang kafir Mekah. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya nanti.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan saat kita dibangkitkan nanti, ya, saat kita dibangkitkan dalam keadaan yang nyamannya luar biasa, meskipun mereka tidak percaya, buat kita insya Allah kita sangat merasa yakin betul kebangkitan itu ada. Mudah-mudahan kita dibangkitkan nanti dalam keadaan yang luar biasa nyamannya. Amin ya rabbal alamin. Amin.